Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan belajar pagi ini di dalam renungan harian, yaitu tentang kelemah lembutan. Jadi untuk beberapa hari ke depan, kita akan belajar tentang kelemah lembutan atau lemah lembut. Tetapi selalu saya berharap bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu dalam hidup ini kita memiliki atau mempunyai karakter kelemah lembutan. Kenapa demikian? Karena lemah lembut adalah kelemah lembutan adalah bagian daripada buah roh. Bagian daripada buah Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Artinya bahwa setiap saudara yang memiliki Roh Kudus itu harus juga memiliki kelemah lembutan. Jadi itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki kelemah lembutan, berarti roh kita belum menghasilkan dalam hidup kita tentang buah itu. Jadi setiap kita harus punya kelemah lembutan. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca lebih dulu satu ayat di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi saudara kasih Tuhan, kelemah lembutan itu jangan disalahartikan. Jadi jangan kita berpikir kelemah lembutan itu adalah sebuah sikap atau tindakan lemah gemulai. Beda, saudaraku. Lemah lembut dengan lemah gemulai itu sangat berbeda. Lemah gemulai itu orang yang tidak punya kekuatan. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang besar di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan berkata, "Pikulah kuk dan belajari padaku, karena aku ini lemah lembut dan sabar, dan jiwamu akan tenang." Artinya bahwa orang yang memiliki hati yang lemah lembut, maka orang itu mampu memikul kuk dari awal sampai akhir. Artinya bahwa orang yang lemah lembut mampu berjalan dengan beban yang Tuhan berikan sampai akhir perjalanan hidup kita. Itu yang membuat kita ini bisa bertahan sampai akhir adalah kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan sekali lagi tidak bisa kita gambarkan dengan yang disebut dengan lemah gemulai. Salah arti, saudaraku. Kalau itu terjadi betul-betul salah. Pandangan yang salah, lemah lembut bukanlah lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan berarti kita tidak punya power. Lemah lembut itu sesuatu bukti bahwa kita punya kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Jadi itu yang perlu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Lemah lembut itu juga diartikan bahwa di mana seseorang bisa bertahan dalam rasa sakit, bisa menahan rasa sakit begitu rupa karena dia punya kelemah lembutan. Jadi lemah lembut adalah sesuatu kekuatan besar yang ada dalam hidup kita karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Esok kita akan melihat beberapa hal tentang kelemah lembutan, betapa perlunya hidup kita ini memiliki lemah lembut. Bahkan dalam kelemah lembutan banyak hal bisa diselesaikan. Banyak hal bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan banyak orang akan bisa menikmati sesuatu yang luar biasa ketika kita punya kelemah lembutan. Saya harap saudaraku kasih Tuhan dalam hidup kita ini punya hati yang lemah lembut, hasil daripada buah roh yang kita miliki. Harapan saya, saudara salah satunya orang yang memiliki kelemah lembutan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, untuk beberapa hari ke depan, bila kami belajar tentang kelemah lembutan, supaya kami boleh menyatakan akan buah roh itu dalam hidup kami. Bagian daripada buah roh yaitu kelemah lembutan. Kami tahu bahwa kelemah lembutan bukan lemah gemulai ya Tuhan,
tapi kelemah lembutan adalah kekuatan yang besar yang ada dalam hidup kami karena buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati yang telah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.